Jika ada orang bertanya, di mana universitas pertama di dunia didirikan? Kebanyakan orang mungkin akan menjawab Eropa atau Amerika. Hal yang wajar, mengingat saat ini negara-negara dari dua benua tersebut yang memiliki banyak universitas bergengsi dengan tingkat pendidikan yang terbaik. Tapi, tahukah kamu, universitas pertama di dunia tidak lahir di Amerika atau Eropa. Bahkan, universitas pertama juga tidak dibangun oleh seorang Amerika atau Eropa, melainkan oleh seorang perempuan Muslim bernama Fatimah Al-Fihri di sebuah kota bernama Fez di Maroko. Fatimah Al-Fihri, seorang putri saudagar kaya asal Tunisia yang dilahirkan pada tahun 800 Masehi. Nama lengkapnya Fatimah Muhammad Al-Fihri. Sering dijuluki Al-Bani, yang berarti ibu dari anak-anak Fez. Ayah Fatimah bernama Muhammad Al-Fihri, seorang pengusaha sukses di kota Tunisia, yang kemudian berimigrasi ke Fez, Maroko pada abad ke-9. Fatimah Al-Fihri mempunyai saudara perempuan yang bernama Maryam. Kakak beradik ini memperoleh pendidikan mumpuni. Mereka berdua tumbuh dalam lingkungan cinta ilmu, mencintai ilmu-ilmu keagamaan, dan juga ilmu umum atau sains, khususnya arsitektur dan bangunan. Fatimah Al-Fihri hidup dalam keluarga yang sangat kaya dan keturunan bangsawan. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan bangsawan, mereka memiliki kepedulian dan kepekaan pada sesama, memilih mendedikasikan hidupnya untuk orang banyak. Di masa Raja Idris kedua, awal abad ke-9, Fatimah beserta keluarganya hijrah dari Tunisia ke kota Fez di Maroko. Fez kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab. Kota yang sangat maju, aktivitas ekonomi saat itu berkembang sangat pesat. Menariknya, di sana terjadi harmoni antara kebudayaan kosmopolitan dan budaya tradisional. Dari sini, kota Fez berkembang menjadi salah satu kota muslim yang berpengaruh besar dan diperhitungkan. Di kota Fez, keluarga Fatimah Al-Fihri terus mengembangkan sayap bisnis mereka. Mereka menjadi pengusaha muslim yang sukses, harta kekayaannya melimpah, namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, Fatimah muda ditinggal oleh ayah dan suami tercintanya. Tinggallah Fatimah bersama saudara kandungnya, Maryam. Dua wanita muda ini sepakat akan menggunakan semua warisan kedua orang tuanya untuk membangun masjid dan universitas. Mereka bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Sejak awal menetap di distrik barat kota Fez, Maroko, Fatimah dan Maryam mempunyai tekad dan cita-cita untuk kemajuan masyarakat di kota tersebut. Semua berawal dari sebuah masjid. Keduanya pun sepakat membangun sebuah masjid. Hal ini bermula dari perhatian kedua perempuan ini terhadap masjid-masjid yang ada di Fez, yang hanya berukuran kecil dan tidak mampu menampung kaum muslim yang semakin hari semakin banyak. Pada tahun 859 Masehi, Maryam membangun Masjid Al-Andalus, sedangkan Fatimah memilih untuk membangun masjid yang dinamakan Al-Qarawiyyin, atau terkenal dengan julukan Masjid Jami Al-Shurafa. Siapa sangka bangunan masjid ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah universitas Islam paling bergengsi, sekaligus menjadi universitas pertama di dunia. Fatimah turut serta mengontrol dan mengarahkan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan masjid, mulai dari pemilihan lokasi strategis hingga terkait dengan arsitektur bangunannya. Kemajuan Masjid Al-Qarawiyyin menjadi sebuah universitas pertama di dunia. Di Masjid Al-Qarawiyyin inilah dilangsungkan sistem pendidikan formal setingkat universitas. Masjid ini menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Setelah beberapa waktu, barulah dibangun kelas dan ruang belajar.
Guinness Book of World Record pada tahun 1998 mencatat universitas ini sebagai kampus tertua di dunia, jauh sebelum lahirnya Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Cambridge, Harvard, Oxford, dan yang lainnya. Tak lama, Masjid Al-Qarawiyyin menjadi salah satu tujuan para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Maroko, Jazirah Arab, bahkan Eropa dan Asia. Jumlah mahasiswanya pada abad ke-14 Masehi sudah lebih dari 8.000 orang. Pada masa Al-Murabbi berkuasa, para ulama diberi tugas mulia untuk mengajar di Universitas Al-Qarawiyyin. Kota itu berubah menjadi kota yang dipenuhi oleh aktivitas keilmuan. Sedemikian pesatnya penyebaran ilmu pengetahuan, kota Fez mampu bersaing dengan pusat ilmu tersohor pada masa itu, yaitu Cordova. Cabang ilmu yang diajarkan di Universitas Al-Qarawiyyin. Fatimah mewakafkan uang dan semua yang dia miliki untuk memperluas bangunan dan menyempurnakan sistem pendidikan di Universitas Al-Qarawiyyin. Mata pelajaran di universitas ini awalnya hanya Al-Quran dan ilmu fikih. Tapi seiring berjalannya waktu, universitas ini mulai memperbanyak mata pelajarannya, mulai dari tata bahasa, logika, kedokteran, retorika, matematika, filsafat, sejarah kimia, arsitektur, musik, hingga astronomi dengan sistem pendidikan yang tinggi. Bukan hanya Muslim, universitas ini terbuka bagi semua agama. Fez mungkin adalah kota Muslim, tapi kota ini juga merupakan rumah bagi semua agama. Semua rakyatnya bisa mendapatkan hak yang sama termasuk dalam urusan pendidikan. Saat Universitas Al-Qarawiyyin dibuka, muridnya bukan hanya Muslim, tapi juga dari kalangan non-Muslim. Terbukti, selain tokoh Muslim, universitas ini juga memiliki banyak lulusan non-Muslim, seperti Garber, yang kemudian menjadi paus kedua. Dialah yang kemudian memperkenalkan angka-angka Arab dan konsep nol ke Eropa di abad pertengahan. Lulusan lainnya adalah Maimonides, seorang dokter sekaligus filsuf Yahudi. Tidak main-main, lulusan universitas ini menghasilkan banyak tokoh Muslim yang hebat. Pada saat itu, Universitas Al-Qarawiyyin dianggap sebagai pusat intelektual untuk di Mediterania. Reputasinya yang sangat baik, bahkan universitas pertama di dunia ini telah meluluskan banyak sosok-sosok pemikir dan ilmuwan Muslim yang terkemuka. Beberapa di antaranya yaitu Abdullah Al-Shati, Abu Al-Abbas Al-Zawawi, Ibnu Rashid Al-Sabti, Ibnu Al-Hajj Al-Fasi, Abu Mahhab Al-Fas, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Khatib, Al-Petragius, Ibnu Harazim, Al-Fasi, Leo Afrikatun, Al-Karim, Al-Khattabi, Maimonides, Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, Abdullah Al-Gumari, Gilbert, dan yang terpenting, universitas ini masih berjalan sampai saat ini. Fatimah Al-Fihri sendiri meninggal pada tahun 880 Masehi di kota Fez, Maroko. Sepeninggalnya, Universitas Al-Qarawiyyin terus berkembang dan melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat. Dengan lulusan pertama, Fatimah Al-Kabbaj, salah satu lulusan pertama di universitas ini, yang kemudian berhasil menjadi salah satu anggota perempuan dari Dewan Tertinggi Pengetahuan Agama Maroko. Pada tahun 1947, Universitas Al-Qarawiyyin resmi menjadi universitas modern dan memberikan gelar akademik bagi para mahasiswanya. Universitas inilah yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum, sistem pengajaran sampai ke simbol akademik. Hingga kini, pakaian mahasiswa yang sering disebut toga ala Fatimah masih dipakai oleh kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Toga yang berbentuk segi empat merupakan simbol yang diinspirasi dari bentuk Ka'bah di Mekah sebagai kiblat umat Islam. Sampai saat ini,
Universitas ini masih berdiri kokoh dan terus mencetak lulusan yang bagus. Al-Qarawiyyin jauh lebih maju dari zamannya. 100 tahun sebelum Universitas Al-Azhar di Mesir muncul, 200 tahun sebelum universitas tertua di Eropa, Bologna di Italia, dan Oxford di Inggris. Hampir 800 tahun sebelum apa yang mungkin menjadi Athena zaman kita, Harvard di Amerika Serikat. Jika Cambridge memiliki Newton yang mengubah dunia, Al-Qarawiyyin juga memiliki dua ikon yang mengubah dunia mereka. Ibnu Rashid menerjemahkan dan menafsirkan Aristoteles melalui karya-karyanya. Eropa menemukan kembali Aristoteles dan para sarjana Yunani. Alih-alih menjelajahi benua Eropa, seandainya saja Adam Smith, pendiri ekonomi, melakukan perjalanannya ke Al-Qarawiyyin. Di perpustakaan mereka, dia akan membaca karya Ibnu Khaldun. Smith akan melihat banyak idenya dalam moral statement ditulis atau dipikirkan sekitar 400 tahun sebelum masanya.